Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Gimana liburan tahun kemarin, berkesan atau tidak? Oke, kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang cukup brutal dan sangat menguras emosi. Yang mana Ip Man, sang guru Wing Chun, beradu akting dengan seorang legenda tinju yaitu Mike Tyson. Penasaran dengan aksinya? Tanpa banyak itu ya, di awal kita langsung gaskan ke alur ceritanya. Film ini berlatar di Hong Kong pada tahun 1959, di mana Ip Man tinggal di Hong Kong bersama istri dan anaknya. Di suatu pagi ada seorang remaja yang berkunjung ke rumah Ip Man. Ternyata ia adalah Bruce Lee. Di sini Bruce Lee menagih janji kalau Ip Man akan mengajarkan Wing Chun kepadanya. Mendengar hal itu, Ip Man langsung mengetes kecepatan bela diri Bruce Lee. Lalu mengatakan cukup lumayan. Setelah itu Ip Man berjalan dan membuka pintu. Lalu Ip Man berdiri di dekat pintu tersebut. Bruce Lee yang melihat hal itu segera pergi dari sana dengan perasaan kesal dan kecewa karena ia telah diusir. Di sisi lain, di sebuah sekolah ada dua bocil yang sedang gelut. Bocah itu bernama Cheng Pong dan Ip Ching. Tak lama ketika mereka sedang berkelahi, seorang guru datang untuk melarainya. Setelah itu Ip Ching diobati oleh ibunya, sedangkan Cheng Pong diobati oleh gurunya. Tak lama ayah Ip Ching yaitu Ip Man datang ke sekolah setelah mengetahui apa yang telah terjadi. Di sini Ip Man dan istrinya mengajak Cheng Pong untuk makan bersama di rumahnya karena mereka tahu kalau ayah Cheng Pong akan telat menjemput putranya karena sedang bekerja sebagai penarik beca. Di malam harinya di rumah Ip Man mereka makan dengan lahapnya. Tak lama setelah makan, ayah Cheng Pong yang bernama Tin Chi datang untuk menjemput putranya. Sebelum pulang, Ip Ching dan Cheng Pong sama-sama meminta maaf, dan setelah itu Cheng Pong dan ayahnya pamit pulang. Keesokan harinya terlihat Tin Chi yang sedang bertarung di tempat tarung bebas ilegal, yang merupakan kerja sampingan Tin Chi. Tak berselang lama, datanglah bos besar di tempat itu, yaitu Mike Tyson atau Frank beserta keluarganya. Panitia yang melihat bos besar mereka datang, ia segera menghampirinya. Lalu mereka pun segera ke kantor untuk membicarakan sebuah bisnis. Di sini Frank mendesak sang panitia yang bernama Ah Seng, ini orangnya, untuk mendapatkan lahan sekolah yang dari dulu Frank incar. Di waktu yang sama, Ip Man datang ke restoran Guru Kim. Saat Ip Man hendak berfoto dengan Guru Kim dan para guru ahli kungfu lainnya, Ip Man mendapat telepon dari sang istri. Ternyata istri Ip Man sudah menunggu Ip Man di kelas tari selama 1 jam lebih. Karena hal tersebut, istrinya pun ngambek dan menyuruh Ip Man untuk menjemput putranya saja di sekolah. Singkat cerita, saat Ip Man sedang menunggu putranya di sekolah, Ip Man bertemu dengan Tin Chi. Diketahui kalau ternyata mereka adalah saudara seperguruan. Di sini Tin Chi mengajak Ip Man untuk berduel persahabatan di suatu hari nanti, dan Ip Man pun mengiyakannya. Saat Ip Man dan Tin Chi hendak pulang, Ip Man berpapasan dengan Ah Seng dan anak buahnya. Di sini Ip Man langsung merasa ada yang tidak beres dengan mereka. Saat mereka sampai di kantor kepala sekolah, Ah Seng langsung mengutarakan niatnya untuk membeli sekolahan ini. Namun sang kepala sekolah dengan tegas menolaknya. Kesal karena mendapatkan penolakan dari sang kepala sekolah, Ah Seng langsung mengintimidasi kepala sekolah itu. Untungnya Ip Man datang tepat waktu dan menghajar mereka. Setelah berhasil memojokkannya, Ip Man langsung menelepon polisi. Malam harinya mereka yang bonyok dan sakit hati karena dikalahkan Ip Man berencana untuk mengunci gerbang sekolah itu. Di pagi harinya ternyata gerbang sekolah sudah diborgol. Para murid, orang tua, dan guru ramai menunggunya di luar. Saat Ip Man datang untuk mengantarkan anaknya ke sekolah, ibu guru langsung melaporkannya kepada Ip Man. Tak berselang lama gerbang itu dibuka oleh para anak murid Ip Man. Dari kejauhan, para anak buah Frank melihat dengan tatapan penuh kebencian. Malam harinya terlihat Ip Man dengan para muridnya masih berada di sekolah untuk berjaga-jaga. Tiba-tiba Ah Sang dan para anak buahnya masuk. Mereka di sini menyerang Ip Man dan membakar sekolahan itu. Ip Man dan para muridnya pun melawan.
Namun dengan mudahnya Ip Man mengalahkan mereka satu persatu. Melihat Ip Man sedang sibuk, hal ini dimanfaatkan mereka untuk menculik kepala sekolah. Tinci yang saat itu sedang narik beca, ia melihat seorang hendak diculik. Tinci pun langsung berlari dan menghajar mereka. Setelah berhasil mengusir Ah Sang dan anak buahnya, Ip Man menghampiri Tinci yang hendak pergi. Di sini Ip Man berterima kasih kepada Tinci karena telah membantunya. Tinci juga memuji Wing Chun Ip Man yang keren, lalu ia pamit. Keesokan harinya terlihat istri Ip Man yang merasakan sakit perut ketika beraktivitas. Alih-alih memeriksakan ke dokter, istri Ip Man ini malah ke apotek dan hanya membeli obat tradisional. Di waktu yang sama terlihat Ip Man sedang menjaga sekolah dari kejauhan. Tak berselang lama datanglah Guru Kim menemui Ip Man. Di sini Guru Kim menyesali karena dulu pernah mengajari Ah Sang bela diri kungfu. Dan saat ini Guru Kim sangat kecewa atas apa yang telah dilakukan Ah Sang. Guru Kim pun bergegas untuk menemui Ah Sang dan berniat untuk memberinya pelajaran. Ip Man mengikuti Guru Kim karena ia khawatir terjadi apa-apa dengannya. Saat bertemu, Guru Kim dan Ah Sang berdebat dengan sengit. Guru Kim yang kesal mendengar ocehan Ah Sang yang merendahkan dirinya langsung menamparnya. Tak terima karena sudah ditampar, Ah Sang mencoba menusuk Guru Kim. Dengan gesitnya Ip Man segera melumpuhkan Ah Sang. Anak buah Ah Sang yang melihat bosnya terdesak segera mengepung mereka. Untungnya polisi bernama Po datang dan melerainya. Setelah kejadian itu, Ip Man, Guru Kim, dan Po berdiskusi tentang kejadian tersebut. Di sini Ip Man meminta polisi Po untuk bertindak tegas atas kasus ini. Polisi Po menjelaskan kalau dirinya tidak bisa berbuat banyak karena atasannya sudah disuap dan bersekongkol dengan atasan Ah Sang yaitu Frank. Keesokan harinya, istri Ip Man yang terus merasakan sakit pada perutnya memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter. Yang ternyata istri Ip Man didiagnosis mengalami kanker. Istri Ip Man yang mendengar hal itu lalu ia pulang dengan perasaan bersedih. Di tengah perjalanan pulang, istri Ip Man tak sengaja mendengar Ip Man yang sedang dipuji oleh para ibu-ibu di sekolahannya. Di tempat lain, Tinci yang selalu menang di pertarungan bebas ilegal membuat Ah Sang tertarik untuk menggunakan jasanya. Di sini Tinci ditawari sejumlah uang asal mau menuruti perintahnya. Tinci yang pada saat itu memang membutuhkan uang, ia pun langsung menyanggupinya. Tak berselang lama, Tinci pun datang ke tempat Guru Kim. Di sini Tinci langsung menghajar dan mematahkan tangan Guru Kim. Singkat cerita, saat Ip Man hendak pergi untuk berjaga di sekolah, istrinya bertanya kepada Ip Man kapan bisa makan malam bersama lagi. Ip Man mengatakan tak akan lama lagi kita akan makan bersama. Saat istri Ip Man akan mengatakan tentang penyakitnya, tiba-tiba ada telepon masuk. Ternyata itu telepon dari rumah sakit yang mengabarkan tentang kondisi Guru Kim. Ip Man yang mendengar hal itu, ia segera pergi ke rumah sakit. Dan di waktu yang sama, Ah Sang pergi ke sekolah untuk menculik anak-anak. Anak buah Ip Man yang melihat hal itu mencoba menolong anak-anak tersebut. Namun karena kalah jumlah, ia berhasil dikalahkan. Di sini Ah Sang mengancam agar kepala sekolah datang ke hadapannya kalau tidak ingin anak-anak ini dijual untuk menjadi budak. Di sisi lain, setelah menjenguk Guru Kim, Ip Man kembali ke sekolah. Betapa kagetnya Ip Man saat mendengar kalau anak-anak telah diculik oleh Ah Sang. Ip Man yang dilanda amarah langsung datang ke tempat Ah Sang sambil membawa gantar atau bambu. Di sana anak-anak menangis ketakutan, termasuk Ip Ching, anaknya Ip Man. Ah Sang yang mengetahui kalau salah satu anak yang ia culik adalah anak Ip Man, langsung mengancam Ip Man dan menyuruhnya untuk melepaskan bambu dan segera bersujud kepadanya. Tak berselang lama, Tinci pun datang untuk menjemput anaknya. Di sini Ah Sang melepaskan anak Tinci karena merasa Tinci berada di pihaknya. Setelah mendapatkan anaknya, Tinci pun bergegas pulang. Di sini Ip Man ditantang oleh Ah Sang untuk bertarung melawan 11 anak buahnya secara bersamaan.
Sementara itu, Tinci yang kini sudah sadar ternyata balik lagi untuk menghajar Ah Sang dan membebaskan anak-anak yang lain. Ip Man dan Tinci pun mengalahkan anak buah Ah Sang satu persatu. Melihat situasi yang sangat kacau, Ah Sang pun membawa putranya Ip Man. Ip Man yang melihat hal itu segera mengejar Ah Sang. Beruntungnya Ip Ching bisa meloloskan diri dengan cara menggigit tangan Ah Sang. Ip Ching pun mencoba naik ke atas sambil berteriak, "Bapak mana? Bapak mana?" Tak lama kemudian datanglah para polisi untuk mengamankan tempat itu. Tapi Ah Sang berhasil meloloskan diri dari para polisi. Terlihat juga para polisi tersebut membawa seorang reporter untuk memotret dan meliput kejadian di sana. Setibanya di rumah, istri Ip Man yang sudah menunggu dengan cemas memeluk putranya sambil menangis. Istrinya juga mengungkapkan kepada Ip Man kalau dirinya terkena kanker. Keesokan harinya, Ip Man dan istrinya berkonsultasi ke dokter. Dokter mengatakan kalau sel kankernya telah menyebar terlalu luas, maka tak mungkin untuk melakukan operasi dan dokter hanya memberikan obat untuk meredakan rasa nyerinya saja. Dokter juga mengatakan kalau masa hidup istri Ip Man mungkin hanya sekitar 6 bulan lagi. Semenjak saat itu, Ip Man dan istrinya menjalani hari-hari dengan kekhawatiran dan rasa cemas yang mendalam. Di sisi lain, Frank kedatangan petinggi polisi. Petinggi itu mengatakan kepada Frank kalau dirinya sudah tidak bisa melindungi Frank lagi karena berita tentang kasus penculikan anak-anak kemarin sudah menyebar luas dan citra polisi tetap harus dipertahankan. Setelah itu, Frank menemui Ah Sang yang sedang berlatih dengan seorang petarung Muay Thai. Frank yang kesal pada Ah Sang karena tak becus dengan pekerjaannya, lalu meninju samsak Ah Sang hingga terjungkal. Frank di sini menyuruh petarung Muay Thai itu untuk menghabisi Ip Man. Sementara itu, Ip Man dan istrinya yang baru saja selesai berobat alternatif, mereka hendak pulang menggunakan lift yang ada di sana. Namun tiba-tiba seorang ahli Muay Thai itu datang dan masuk ke sana. Di dalam lift, si ahli Muay Thai langsung menyerang Ip Man. Setelah keluar dari lift, Ip Man tak bisa menahan diri lagi. Tanpa kesulitan, Ip Man langsung menghajar dan melumpuhkan si ahli Muay Thai tersebut. Setelah mengalahkan si ahli Muay Thai itu, Ip Man dan istrinya pulang sambil berpegangan tangan. Keesokan harinya, Ip Man bertemu dengan polisi Po. Di sini, polisi Po mengatakan kalau kondisi saat ini sudah aman. Polisi Po juga mengatakan kalau bosnya Ah Sang yaitu Frank ingin bertemu dengan Ip Man secara langsung. Pada akhirnya, Ip Man pun langsung bergegas menemui Frank. Terlihat Frank sedang meninju speedball dengan sangat cepat. Di sini Frank menantang Ip Man untuk bertarung dengannya. Jika selama 3 menit Ip Man mampu bertahan, maka Frank tidak akan mengusik sekolahan itu lagi. Dan pertarungan mereka pun dimulai. Terlihat Frank memiliki daya tahan tubuh dan kekuatan yang sangat luar biasa. Ip Man pun terlihat sangat kewalahan dengan hal itu. Dan pertarungan pun berhenti saat alarm berbunyi. Di mana saat itu Frank hampir memukul rahang Ip Man, dan Ip Man hampir menendang biji manuk Frank. Adegan berpindah pada Tinci yang menemui seorang reporter di restoran Guru Kim. Di sini Tinci meminta sang reporter untuk membuat berita tentang dirinya yang akan membuat sekolah Wing Chun. Tapi sang reporter menolaknya karena meragukan kemampuan Wing Chun dari Tinci. Karena merasa diremehkan, Tinci menantang guru kungfu-nya ada di sana untuk bertarung persahabatan, sekaligus membuktikan kemampuannya kepada sang reporter. Tanpa kesulitan, Tinci mengalahkan guru kungfu tersebut. Sang reporter yang melihat kemampuan Tinci yang cukup luar biasa, langsung memotretnya dan memberitakannya. Tinci pun berhasil terkenal dengan sangat cepat. Bahkan guru kungfu yang lain berhasil dikalahkan mudah oleh Tinci. Dan pada akhirnya, di depan para reporter, Tinci pun menantang Ip Man.
lalu mengatakan kalau Win Chun milik Ip Man itu tidak nyata, serta tidak pantas menjadi wakil Win Chun. Di sisi lain, Ip Man yang sedang mengantar istrinya berobat melihat berita tantangan dari Tinci. Ip Man pun tidak peduli dan mengabaikannya. Ia lebih memilih untuk menemani sang istri. Keesokan harinya, Ip Man pergi ke kelas tari untuk belajar menari, sehingga Ip Man bisa membahagiakan sang istri dan menari bersamanya. Ternyata guru tari tersebut adalah Bruce Lee. Ia bersedia mengajarkan Ip Man menari, namun dengan syarat Ip Man mau menerimanya sebagai murid. Di sini Ip Man mengatakan kalau ia tak pernah menolaknya, karena pada saat itu ia hanya membuka pintu tapi Bruce Lee malah pergi. Mendengar hal itu, Bruce Lee pun tersenyum bahagia. Singkat cerita, hari pertarungan penentuan Wing Chun terbaik pun tiba. Tinci dan para guru kungfu yang telah dikalahkannya menunggu kedatangan Ip Man. Namun ternyata Ip Man sendiri sedang menari bersama istrinya dengan riang gembira. Setelah menunggu cukup lama dan Ip Man tak kunjung datang, Wing Chun Tinci pun dinobatkan sebagai Wing Chun terbaik. Di sisi lain, Ip Man yang sedang asik menari bersama istrinya, tiba-tiba sang istri pingsan. Setelah itu, ia dibawa ke rumah sakit. Dokter mengatakan kalau kondisi istrinya semakin memburuk dan harus dirawat. Dengan setia dan penuh kasih sayang, Ip Man menemani dan merawat sang istri. Setelah Ip Man menyuapi istrinya makan, istrinya mengatakan kalau dirinya sangat ingin berfoto bersama Ip Man. Ip Man pun langsung mewujudkannya. Singkat cerita, di sore harinya, istri Ip Man meminta Ip Man untuk menerima tantangan dari Tinci. Di sini, istri Ip Man bersama Tinci sudah membuat jadwal baru untuk pertarungan mereka. Istri Ip Man juga meminta Ip Man untuk kembali berlatih karena ia sudah merindukan suara pukulan kayu di rumahnya. Hingga singkat cerita, pertarungan pun tiba. Istrinya Ip Man dengan setia menunggu di lobi. Di awal pertarungan, keduanya sama-sama menggunakan tongkat. Dan terlihat keduanya sangat mahir dan seimbang. Setelah tongkatnya patah, mereka lanjut berduel dengan menggunakan bedog. Sampai pada akhirnya mereka berduel dengan tangan kosong. Di sini Ip Man hampir kalah setelah matanya dicolok Tinci. Dengan pengalaman dan skillnya, Ip Man pun membalikan keadaan dan mengalahkan Tinci. Karena sudah kalah, Tinci pun mematahkan bacaan kayu bertulisan Wing Chun, serta mengakui kekalahannya. Di sini Ip Man mengatakan kepada Tinci kalau semua ini tidak penting. Yang penting cinta dari orang-orang di sekitarmu. Kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga dilancarkan rezekinya dan selalu sehat. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan semoga terhibur dengan konten yang ala kadarnya ini. Salam buat keluarga di rumah, sampai bertemu nanti dari Hampura Film.